Swastiastu, Semeton, Rahayu. Hari ini Titiang ada di proyek ya di Singaraja. Di sini kami bersama tim. Nah, ini timnya sedang proses pembangunan membuat rumah adat Bali lengkap secara keseluruhan. Jadi ada balai daje, rumah utama, ada balai Bali, ada grase seperti ini ya. Kemudian ada gerbang dan juga ada merajang. Nah, saya akan mereview dari depan saja ya. Nah, ini dari depan. Oke, ini adalah piece ya, wajah rumah secara keseluruhan. Jadi next nanti ketika pembangunan sudah selesai, ini pasti rapi dan kemudian ada landscape nanti ya. Kalau tidak salah ya, ini adalah batas saya berdiri, ini adalah batas jalan raya. Oke, kalau kita sorot dari sini paping ya, trotoar. Nah, ini trotoar kelihatan pas sekali di tempat saya berdiri, ini trotoar nanti. Next nanti setelah trotoar itu ada landscape pastinya. Nah, jadi saya akan mereview sedikit saja. Jadi itulah tembok ya, temboknya adalah desain boleh dikatakan minimalis Bali, tapi ada konsep minimalisnya. Nah, kemudian ini ada rencana angkul-angkul. Nah, ini angkul-angkulnya. Next ini akan di atap ya, di atap. Nah, sedikit angkul-angkulnya. Di depannya ada tiang ke sako. Nah, kemudian ini akses gerbang langsung masuk, bisa mobil garase kita sebut ya. Nah, seperti itu tampilannya dari depan. Oke, saya akan mereview di dalam sekarang. Nah, untuk garase ya tentu manuvernya sudah enak sekali ya. Ini mampu menampung 2 mobil sesungguhnya dan motor ya. Jadi aman. Manuvernya juga enak ini karena sudah lebar. Samping itu yang mendukung lagi adalah jalan, karena jalannya ini lebar sekitar 8 meter. Seperti itu Semeton. No problem ya. Jadi enak sekali manuvernya. Ada peninggian di sini, nanjak istilahnya ya. Bempernya tidak akan kejeduk istilahnya ya. Ini sudah kita set sedemikian rupa, aman mobilnya. Oke, lanjut sekarang akan mereview soal, masih di ini, di garase. Jadi garase ini modelnya expose. Jadi di sini akan di finishing saja. Seperti itu. Tiangnya, karena ini adalah konsepnya, atapnya adalah beton, dak. Ya, jadi memang harus tangguh, harus kuat strukturnya. Seperti itu sebentar. Tanpa atap, boleh dikatakan rooftop ya. Oke, lanjut sekarang ke rumah utama. Nah, untuk rumah utama, piece-nya depannya memakai konsep Bali, nah, konsep Bali seperti ini, tinggi. Ini akan ada undak besi proses, jadi besi berantakan kelihatannya ya. Kemudian untuk sake terdiri dari 4 sake, kemudian pintu kebyong ada di pinggir sini, biasanya kan di tengah. Ya, karena kita menyesuaikan dengan kebutuhan ruang ya. Jadi tentu di sini tidak masalah, dimanapun itu boleh ya. Kita sesuaikan. Nah, ini tampak depan. Oke, lanjut sekarang untuk tampak samping. Oke, ini tampak samping. Kemudian masih di tampak depan. Nah, itu ada pintu gebyong motif gelung ya. Oke, lanjut ke tampak samping. Nah, ini tampak samping ada istilahnya kanopi ya. Kanopi itu dengan atap beton seperti itu. Rooftop katakanlah, topping. Nah, kemudian di sini kita lengkapi dengan pintu gebyong. Nah, coba di zoom ini bisa, di zoom bisa ya. Jadi di pintu inilah nanti akses keseharian keluar masuk. Nah, seperti itu ya. Jendela, ventilasi sudah lengkap. Kemudian di sini ada sedikit teras untuk akses naik turun seperti itu.
Oke, sekarang kita sedikit review ke dalam rumah utama seperti apa, karena rumah ini luas. Nah, ini tampilan dari dalam ya, pintu gebyog yang saya jelaskan, pis depannya seperti ini ke. Ini Pak tukangnya sedang proses pasang lantai ya, pakai granit. Nah, ini. Kemudian ruang. Oke, ini terdiri dari 3 ruangan, ventilasi memadai. Kemudian di sini untuk toilet ya. Nah, ini toilet, wardrobe sekalian ya. Oke, di ruangan yang berikutnya juga sama, ini ruangannya. Nah, sama. Pak tukangnya masih istirahat ini jam 12 lewat tiket ya. Oke, kemudian di sini ada ruangan lagi ya, ruangan lagi ini untuk tamu nantinya atau tamu keluarga katakanlah ya. Kemudian juga ada toilet. Oke, sekarang lanjut dapur. Di sini dapur. Nah, nanti dapurnya di sini ya. Nah, masih berantakan. Jadi dari dapur ini akses keluar ada. Oke, ini adalah pintu-pintu. Nanti next akan di daun pintu untuk gebyog. Seperti itu semeton tata ruang kamar rumah utama. Nah, kemudian di sini ada akses keluar. Tentu karena bangun ini tidak akan mepet ya, menghabiskan pekarangan rumah, masih ada akses 1 meteran ya, 1 meter dari batas tembok seperti itu. Oke, sekarang kita view ke depan. Nah, terlihat sekali pintu gebyog ya dari sini. Untuk atap, nah ini atap menggunakan atapnya Goodyear flat. Rangka atap menggunakan kayu kamper, keren, mantap, kuat. Nah, mengenai kemiringan rangka atap ini adalah 45 derajat. 45 derajat, kemudian terdiri dari kuda-kudanya 1, 2, 3, 4 kuda-kuda ya, 1, 2, 3, 4. Kalau Bali istilahnya setelan, nah, seperti itu. Nah, seperti itu tata ruang mengenai rumah utama. Sekarang lanjut ke Merajan, oke. Nah, ini Merajan. Jadi Merajan itu mengenai level ya, tentu levelnya paling tinggi. Ini ya. Level yang kita maksudkan ada rumah utama, ada balai-balai, ada Merajan. Tentu level Merajan paling tinggi batarannya. Nah, kemudian ketika kita ngeranjing di Merajan, karena Merajan ini tinggi, ya tentu membutuhkan undag ya. Ini disebut undag. Kalau kita hitung sekarang, yang saya pijak ini sebutannya adalah tata hujan ya. Sudahkah benar hitungannya ini? Kita hitung secara astagfirullahaladzim, Candi Watu Segaro Gunung, jatuh di gunung ya. Jadi undangnya ini sudah benar. Nah, kemudian di sisi undag ini ada patung Kalanjani dan Kalantake. Jadi fungsi secara filsafat itu menjaga kesucian Merajan. Itu pada prinsipnya ya. Nah, kemudian di sini ada Candi Bentar. Candi itu tinggi, bentar itu pisah. Artinya candi yang tinggi pisah, artinya itu secara filsafat agar kita mampu memisahkan pikiran kita yang apa ya, menjadi pikiran yang berenergi baik katakanlah. Jadi fokus kepada satukan pikiran itu menjadi kita sembahyang di sini bersyukur kepada Tuhan. Itu pada prinsipnya ya, memisahkan dari sekian banyak pikiran-pikiran yang ada, misalnya hal negatif, memikirkan hal buruk seperti itu. Jadi di sini kita fokus concern ya. Itu filosofis dari arti Candi Bentar. Sekarang saya lanjut naik. Nah, di sini ada
Pelinggih ini terdiri dari 4 ya, oke. Terdiri dari 4 pelinggih. Pertama, kemulan. Walaupun belum rampung 100% ya, masih sendinya kurang. Ini pembersihan apa ya, bug-bugan masih. Ini disebut kemulan ya. Tentu yang melinggih di sini adalah leluhur kita yang sudah bersih tentunya. Jadi leluhur kita Meraga Purusa, Pradana, dan Pramesti Guru di tengah seperti itu. Kemudian Padma, tentu Ida Sang Yang Dewasa. Nah kemudian ini adalah Taksu, jadi Dewi Saraswati seperti itu. Kemudian ini adalah Piasan Siworeko seperti itu. Semeton bisa ditang review mengenai Merajan ya. Oke, lanjut. Sekarang Balai Bali. Nah ini Balai Bali dari Merajan kelihatan di belakang Balai Bali ini ada Merajan. Nah dari sini dari Merajan ditang sorot ini adalah Balai Bali Saka Ulu. Nah ini untuk Balai Saka Ulunya, proses pengerjaannya tentu tidak mengerjakan tembok terlebih dahulu, kemudian baru ngatap ya. Nah ini buktinya baru ngatap tukangnya. Jadi batarnya kita selesaikan terlebih dahulu mereview. Begitu Semeton bisa yang sampaikan mengenai tata ruang, tata letak bangun rumah adat Bali secara keseluruhan. Kalau kita view kan tadi di awal angkul-angkul letaknya di sana ya, letak di sana. Jadi akses kita mungkin itu akan jarang terpakai, tapi secara ini skala itu memang wajib ya. Kalau memungkinkan kita bisa isi engkol-engkol. Kalau memang tempatnya itu agak terbatas, tidak masalah. Gerbang saja tidak masalah ya. Fungsinya tujuannya itu keluar masuk seperti itu Semeton. Baik Semeton, seperti itu bisa Ditang sampaikan mereview tentang proses pengerjaan rumah adat Bali, walaupun di sini masih agak berantakan karena belum selesai ya. Next nanti saya akan mereview kembali ketika ini sudah rampung 100%. Semoga saja review penjelasan Ditang niki bisa bermanfaat. Yang paling penting ketika Semeton berencana membangun rumah adat Bali seperti ini keseluruhan, misalnya membangun villa, membangun Bali-Bali, membangun apa saja ya, workshop misalnya, toko, silakan hubungi kami Ditang Nyoman Nurdana selaku owner CP Mulia Bali Style sekaligus owner Unagi Bali, bersama tim CP Mulia Bali Style. Jadi siap membantu mengaplikasikan rencana pembangunan Semeton dari mendesain, konsultasi, dan juga mengerjakan proyek. Nomor telepon Ditang ada di layar ini atau di deskripsi 081 239 867 456. Baik Semeton, terima kasih ampurayang untuk keterbatasan Ditang. Sinap Ditang dengan Rama Santi, Om Santi 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 Om.